Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ijma'. Ijma' adalah menurut etimologi dibagi menjadi dua. Yang pertama mempunyai makna al-azmu, yaitu mempunyai makna al-azmu, dan yang kedua mempunyai makna al-ittifaq. Yang pertama mempunyai makna al-azmu. Apa itu al-azmu? Yaitu niat seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan memutuskannya. Sedangkan al-ittifaqu adalah kesepakatan beberapa seseorang untuk melakukan sesuatu. Semisal kita ingin pergi berjalan-jalan dan kita memutuskan ingin pergi ke mana. Dengan tidak langsung, itu dinamakan ijma' menurut etimologi. Sedangkan menurut terminologi, menurut mayoritas ulama usul fiqh, ijma' adalah kesepakatan mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu masa mengenai hukum syarak. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i, ijma' adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus mengenai permasalahan agama. Jadi contoh yang tadi tidak termasuk kepada ijma' menurut terminologi. Sekian penjelasan tentang ijma' dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Abrodi sebagai salah satu pemateri yang akan menjelaskan mengenai ijma' sebagai kedudukan dalil hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' menempati posisi ketiga setelah dalil hukum Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, kedudukan yang pertama sebagai sumber landasan hukum yaitu Al-Quran. Setelah itu ada yaitu hadis Nabi ataupun sunnah. Dan yang ketiga yaitu ijma'. Dalam penetapan ini, jumhur ulama, semua kalangan ulama mempunyai landasan mengenai ijma' sebagai landasan hukum Islam. Dalam hal ini, itu ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, wa may yushaqiqir rasul, dan ada sebagai orang yang menentang Rasul, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma, dan adapun setelahnya sudah jelas kebenarannya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka itu mengikuti ghaira sabilil mu'minin, yaitu golongan yang selain orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah di dalam firman-Nya, kita biarkan, nuwallihi ma tawalla, yaitu kita biarkan mereka dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan pada saat itu wa nuslihi jahannam, kita masukkan itu ke dalam jahannam, yaitu neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan jahanam itu sendiri adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, di dalam terjemahan tersebut, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa
yang dinamakan sabilil mu'minin, yaitu jalan-jalan orang mukmin, yaitu mengenai kesepakatan di dalam orang-orang mukmin mengenai perihal penetapan hukum. Maka dari hal itulah ijma itu merupakan sumber hukum Islam dalam penetapan masalah apa saja dalam hukum Islam. Dan yang kedua, itu ada landasan hadis mengenai ijma itu sendiri sebagai sumber hukum Islam, yang berbunyi begini: umatku tidak akan rela bila bersepakat tentang kesalahan, dan umatku tidak akan sepakat juga mengenai kesalahan, dan Allah tidak akan memberikan kesepakatan bagi umatku untuk melakukan kesalahan. Dari hal itulah dalam hadis itu ada anjuran ataupun ada satu makna tersirat, kalau misalnya kesepakatan umat Islam itu bisa dijadikan dalil hukum. Sekian dari saya, Muhammad Abrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ijma. Yang dimaksud fungsi ijma di sini adalah kedudukan dihubungkan dengan dalil berupa nasyah. Memang pada dasarnya ijma itu menurut para ahli al-sunnah mempunyai kekuatan dalam mendapatkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama syariah, ijma itu adalah hanya untuk meningkatkan adanya ucapan seseorang yang maksum. Dalam pandangan ulama yang menghasilkan adanya kesadaran untuk suatu ijma dalam bentuk nasyah atau qiyas, maka ijma itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran itu. Melalui dalil yang asalnya lemah dan atau zanni menjadi dalil yang kuat, baik dalil itu berupa nasyah atau qiyas. Contoh ijma yang menguatkan dalil sunnah yang dijadikan sandaran adalah menggunakan untuk warisan nenek dari peninggalan cucunya. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang lemah namun akhirnya menjadi ijma yang kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ijma. Ijma secara ideologi mempunyai dua makna, azam dan ittifaq. Azam mempunyai arti niat dari seorang untuk melakukan sesuatu untuk memutuskannya. Sedangkan ittifaq ialah kesempatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Para ulama usul berbeda pendapat dan identifikasi ijma menurut istilah, diantaranya: 1. Pengarang kitab usul badai dari ijma umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. 2. Pengarang kitab Tahrir Al-Kamal bin Hammam berpendapat bahwa ijma adalah kesempatan mujtahid atau suatu masa ijma Muhammad SAW terhadap masalah syara. Kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya dalil ayat Al-Quran dan hadis adalah di surat Al-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at maswira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas
kebenaran baginya dan mengikuti jalan dan bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biar ia berkuasa terhadap kesempatan dan setelah kuasai itu dan kami memasukkan ia ke dalam jamaah dan jamanah itu memburuk-buruk tempat kembali. Hadis Nabi, umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan umat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama, sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. 3. Kesepakatan dalam prinsip, yaitu para mujtahid berbeda pendapat dan menghasilkan banyak pendapat yang berkembang, namun sepakat dalam satu hal, tentunya yang berupa prinsip. Pendapat ulama tentang persyaratan ijma. Selain ada perbedaan pendapat tentang batasan anggota ijma, juga ada pembedaan pendapat ulama tentang persyaratan ijma, yaitu ada 3. Kuantitas anggota ijma dan berlalunya masa sandaran ijma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.